Dan boleh nggak sih ibu hamil itu pakai ini, pakai itu? Nah, kalau mau tahu, tonton terus video ini. Hai Bunda, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Bilan Sari. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Boleh-boleh saja, apalagi kalau ibu itu misalnya terpleset atau jatuh atau tergores atau lagi motong bawang kepotong, boleh diolesi obat merah, tidak masalah ya. Boleh. Nah, umumnya yang harus diperhatikan yaitu tempat melekatnya koyo, apalagi kan ada koyo yang sangat panas tuh. Nah, untuk khusus ibu hamil, untuk tidak menggunakannya itu di bagian perut ataupun pinggang. Nah, kalau misalnya ibu hamil salah tidur, nah bisa digunakan di punggung atau bahu atau kepala, itu boleh-boleh saja ya, tidak masalah. Boleh. Obat tetes mata itu bukan kontraindikasi, apalagi obat mata yang sering dijual di supermarket itu nggak apa-apa dipakai ibu hamil. Siapa tahu ibu hamil lagi mengalami mata merah atau lagi sakit mata, itu aman-aman saja yang di supermarket. Boleh, itu boleh-boleh aja. Namun yang harus diperhatikan kan biasanya untuk salep itu pun ada yang dingin ya, khusus ada yang dingin, ada yang panas. Nah, kalau yang panas, kalau untuk bagian kaki yang ibu hamil itu sering merasa kebas ya pada kakinya, itu tidak masalah. Tapi kalau bagian perut ataupun pinggang itu tidak disarankan. Nah, kalau untuk yang dingin, salep yang dingin itu boleh-boleh saja diletakkan di perut ibu. Jadi itu aman-aman saja. Kalau untuk jawaban itu boleh-boleh saja ya. Nah, wedges itu kan ada yang tingkat ketebalannya berbeda-beda ya. Namun perlu diingat, semakin tebal biasanya wedges itu, maka akan semakin berisiko untuk ibu hamil itu. Apalagi untuk wanita hamil trimester pertama yang terkadang masih mudah pandangannya seperti berkunang-kunang, ya kan? Karena kan aliran darah ibu hamil trimester pertama biasanya agak berkurang ke kepala ibu, sehingga dapat menyebabkan oyong ataupun pandangan buram-buram pada trimester pertama. Jadi kalau bayangin dong kalau pakai wedges ya kan, jadi ibu udah tahu dong bagaimana sih untuk mengatasi. Mungkin tidak usah dulu pakai wedges, boleh-boleh saja mungkin dengan ketinggian yang tidak terlalu, seperti mungkin 3 cm ya, boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja, apalagi inhaler yang dijual di supermarket. Barangkali ibu hamil ingin meredakan hidungnya yang tersumbat, nah itu masih aman-aman saja, boleh digunakan ibu hamil. Dan itu tidak membahayakan ibu hamil ataupun janinnya, karena tidak mungkin masuk ke dalam sirkulasi darah ibu hamil. Jadi boleh-boleh aja ya. Kalau untuk baju ketat itu boleh-boleh aja, tapi kalau untuk korset mungkin agak sedikit repot ya. Mungkin barangkali bukan korset tapi belly support ya, yang biasanya kalau perut ibu hamil kelihatan jatuh banget ke bawah, nah itu dipasangkan di bawah perut ibu hamil sehingga dapat menyanggah perut ibu yang kelihatan turun. Nah, kalau untuk baju ketat sebenarnya boleh-boleh aja, namun kan kita tahu bahwa ibu hamil itu sering mengalami keringatan karena pembuluh darah yang melebar. Nah, kalau untuk nyamannya sih biasanya ibu hamil lebih suka memakai daster-daster yang dingin atau yang agak lebar, sehingga sirkulasi udara pun dari tubuh ibu yang merasa gerah itu mungkin akan lebih cepat merasa sejuk dibandingkan yang memakai baju yang sedikit ketat, ya kan? Oke, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Mungkin itu akan dapat membantu ibu-ibu di rumah, dan gunakan kesempatan ibu selama hamil untuk hal-hal yang baik dan positif sehingga ibu dan bayi tetap merasa sehat dan nyaman. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini karena dukungan ibu-ibu akan sangat membantu saya. Thank you for watching. Bye bye.